Sistem saraf pusat itu biasanya kalau itu di kelas yang tinggi-tinggi ya, maksudnya di semester atas. Tapi ternyata wah di semester 3 sudah mempelajari topik sistem saraf pusat. Berarti anak zaman sekarang udah pinter-pinter ya, pinter-pinter beda kayak zaman dulu ya. Kayak zaman sekarang udah pinter-pinter semuanya semester 3 sudah mempelajari sistem saraf pusat. Ya, oke. Oke, pada siang hari ini kita akan mempelajari topik fisioterapi pada Alzheimer atau disebut dengan apa? Alzheimer atau disebut dengan apa? Alzheimer atau disebut dengan demensia ya, demensia. Oke, pertama kita harus mengetahui dulu tentang lansia ya. Tentang lansia adalah seorang yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas atau lebih. Jadi dikatakan lansia itu usianya dimulai dari 60 tahun ke atas ya. Ada lansia, maka ada pralansia ya. Seseorang yang memasuki usia di umur berapa? 45 sampai 59 tahun ya. Jadi di bawah usia 60 tahun. Dan pralansia itu dibagi lagi, ada lanjut usia, ada lanjut usia, dan kelompok lansia resiko tinggi. Jadi kelompok yang disebut dengan kelompok lansia resiko tinggi itu yang usianya di atas 70 tahun, di atas 70 tahun, dan dengan masalah kesehatan yang banyak ya, dengan masalah kesehatan yang ada pada tubuhnya, ada apapun itu, atau apapun itu. Jadi salah satu contohnya penyakit pada lansia adalah apa? Adalah masalah degeneratif, Bu. Yang topik kita Alzheimer. Oke, good Alzheimer. Oke, good Alzheimer ya. Oke, kita harus mengetahui dulu demensia ini apa sih? Demensia merupakan hilangnya fungsi kognisi secara multidimensional ya, dan terus menerus. Jadi demensia ini kehilangan fungsi kognisi secara multidimensional. Apa itu? Ada yang tahu apa? Multidimensional itu semisal di satu negara ternyata prevalensi suatu penyakitnya sangat besar dan itu tidak terputus, terjadi secara terus-menerus. Contohnya apa? Demensia atau Alzheimer ini ya, disebabkan oleh kerusakan pada sistem saraf pusat ya. Alzheimer atau demensia ini terjadi kerusakan pada sistem saraf pusat. Jenis-jenis demensia ada apa aja? Yang pertama, ada demensia Alzheimer. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, ada demensia Alzheimer. Topik yang akan kita bahas pada siang hari ini, demensia Alzheimer, ada demensia vaskular, ada demensia karena kondisi medik umum lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demensia Alzheimer. Oke, penyakit Alzheimer dapat terjadi pada setiap dekade dewasa. Jadi penyakit Alzheimer ini perlu diwaspadai dari usia dewasa ya. Saya dan kalian. Jadi perlu diwaspadai karena dia tidak hanya menyerang pada usia lansia, kebanyakan menyerang pada usia lansia, tapi yang namanya Alzheimer ini dia mengenai sistem saraf pusat secara bertahap ya. Dia mengenai sistem saraf pusat secara bertahap. Jadi semisal contohnya semisal ternyata tadi pagi, gini contohnya adalah saya pakai kacamata. Bingung nih nyariin kacamata di mana ya, tahu-tahu ada di atas kepala. Itu heboh banget ya, bingung kacamatanya di mana, tahu-tahu di atas kepala. Kunci motor digantung di tangan di sini ya, digantung. Mikir kunci motor mana, udah dicari-cari kemana, taunya di tangan. Ini salah satu pemicu ya. Silakan dihindari hal-hal seperti itu. Gimana caranya Bu? Diasah otaknya, dibuat brain gym sama otak supaya apa? Meminimalisir terjadinya ingatan yang menurunnya adanya soal menurunnya ingatan ya. Oke.
Penyakit Alzheimer lebih sering dengan gambaran hilang ingatan yang lambat diikuti oleh progresivitas yang lambat dalam beberapa tahun. Jadi yang saya bilang Alzheimer ini merupakan suatu penyakit di mana menurunnya pola pikir, menurunnya adanya suatu ingatan itu secara bertahap. Jadi dia nggak langsung hilang, tapi secara bertahap. Mulai hal yang kecil dia lupa, mulai dari aktivitas daily living dia lupa, tidak bisa melakukan. Demensia merupakan suatu sindrom penurunan fungsi kognitif ya, yang disertai dengan hilangnya kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari atau aktivitas daily living. Jadi para lansia atau siapapun yang terkena Alzheimer ini dia akan mengalami adanya penurunan pada aktivitas daily living-nya. Dia akan menuruni kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk melakukan aktivitas kesehariannya secara mandiri. Kita lanjut. Penyakit Alzheimer merupakan sebuah kelainan otak ya. Alzheimer merupakan kelainan otak yang bersifat irreversibel. Irreversibel itu gini misalnya, dia terkena Alzheimer pada tahun ini. Semisal lansia terkena Alzheimer pada tahun ini. Sebelum terkena Alzheimer, dia dapat melakukan aktivitas daily living. Dia dapat mengingat, dia dapat ketika dia sudah mengingat, dia dapat mengucapkan, dia dapat membuat suatu kalimat, dia dapat membuat adanya suatu pola kata, pola kalimat. Tapi ternyata setelah kena Alzheimer ini menurun. Terjadi penurunan terhadap fungsi kognitifnya, fungsi ingatannya, fungsi berbicaranya, vestibularnya juga terganggu ya. Jadi ketika dia sudah diberi pengobatan terhadap Alzheimer, ini pengobatan hanya bisa untuk meminimalisir, tidak bisa menghapuskan orang terkena Alzheimer, tapi hanya meminimalisir. Jadi irreversible, dia kata irreversible adalah ketika dia sudah berobat, ternyata kemampuan mengingatnya sudah kembali, tapi tidak bisa sempurna, ya, tidak bisa sesempurna pada kondisi sebelum terkena Alzheimer. Kenapa Bu? Karena sistem saraf pusatnya sudah kena, sudah rusak ya, hipokampusnya terkena, di sana terjadi atrofi ya. Nanti kita akan bahas pada patogenesisnya. Dan progresif yang terikat dengan perubahan saraf sehingga menyebabkan kematian sel pada kematian sel atau disebut dengan kematian sel disebut dengan apa? Nekrosis. Oke, nekrosis ya. Oke, terjadi kematian sel pada otak ya, pada otak. Demensia merupakan kehilangan fungsi intelektual nih yang saya bilang tadi. Seperti apa contohnya? Yang awalnya otaknya mampu diajak untuk nanti siang jam 1 siang lansia berpikir jam 1 siang saya akan yasinan di rumah ibu. Jadi ternyata setelah terkena Alzheimer, sistem saraf pusatnya kena, sudah mulai rusak karena ada banyak hal-hal yang menyebabkan kenapa sistem saraf pusatnya rusak. Salah satunya terjadi atrofi pada hipokampusnya. Hipokampus itu yang terletak pada otak besar, ya, pada otak besar. Sehingga dia kesulitan untuk berpikir ya, fungsi berpikirnya menurun ya, mengingat juga menurun dan berlogika yang cukup parah untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi jika terkena Alzheimer ini, dia tentunya akan bisa, ini pasti ketika akan terkena Alzheimer, dia pasti akan mengalami penurunan pada aktivitas fungsional kesehariannya, aktivitas daily living-nya. Contohnya apa Bu? Aktivitas daily living apa aja contohnya? Contohnya apa aja Bintang? Makan, minum, mandi. Terus apa lagi? Pakaian. Terus belajar. Oke, aktivitas daily living lansia ini yang poin utama adalah makan, minum, mandi, pakai pakaian, menyisir rambut, apalagi ya, memakai baju, memakai celana,
dan aktivitas sosialnya seperti asinan, berkebun, apalagi yang masak. Intinya apapun aktivitas yang keseharian yang pernah dia lakukan sebelumnya itu baik-baik saja, tapi setelah terkena Alzheimer ini terjadi penurunan aktivitas fungsional keseharian pada lansia. Ya. Oke, di sini dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan pada 2016 disebutkan bahwa penyakit Alzheimer ini merupakan adanya suatu penurunan fungsi otak, terutama emosi, daya ingat, dan pengambilan keputusan. Jadi perlu diingat, jika ada yang punya lansia di rumah, nenek, kakek, datuk, whatever, siapapun itu orang tuanya. Jadi lansia ini kalian tahu kan siklusnya manusia itu dari bayi, dari anak, remaja, dewasa hingga lansia. Ketika lansia dia akan berprogres, dia bukan berprogres, dia akan kembali menjadi seperti anak-anak lagi. Dia nggak ngerti maunya apa, ya. Jadi harus sabar, menangani lansia di rumah ini harus sabar. Karena apa? Di sini ada nih, apalagi terkena Alzheimer, ada peningkatan emosi yang signifikan karena dia kesusahan untuk berbicara. Dia kesusahan untuk mengingat apa yang dia ingat, dia kesulitan untuk mengungkapkan apa kalimat yang dia ingat. Oke, sekarang kita masuk di patofisiologi dari patofisiologi. Kita masuk di etiologi dari Alzheimer. Penyebab Alzheimer ini belum diketahui secara pasti atau disebut dengan apa? Ada suatu penyakit, ternyata penyakit ini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Ternyata penyakit ini karena A, B, C, D. Apa? Penyebab yang belum diketahui secara pasti disebut dengan apa? Idiopatik, Bu. Oke, idiopatik. Ini salah satu contohnya kayak penyakit apa? Idiopatik itu yang belum diketahui penyakit apa? Contohnya apa? Ada yang tahu? Salah satu contohnya adalah seperti penyakit facial paralysis atau Bell palsy, ya, facial paralysis. Itu sama, penyakitnya belum diketahui karena facial paralysis. Ini sama dengan Alzheimer. Sejumlah faktor yang saat ini berhasil diidentifikasi yang tampaknya berperan besar dalam timbulnya penyakit apa? Yang pertama, hilangnya ingatan yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi balik lagi, Alzheimer ini terkait dengan ingatan, ya, Jadi semisal pagi dia masih ingat, oh nanti jam 10 saya mau masuk. Maka jam 10 dia dengan ingatannya tadi pagi, seharusnya jam 10 dia harus memasak, ya. Atau jam 10 dia harus semisal jika tidak diingatkan maka dia lupa, ya. Apapun kehidupan sehari-hari sulit dalam memecahkan masalah sederhana. Ini contohnya kayak apa? Sulit dalam memecahkan masalah sederhana. Memakai baju, mengancing baju seharusnya jika orang tidak terjadi maka dia bisa bajunya satu persatu. Tapi orang yang terkena Alzheimer tidak, ya, apalagi dengan emosinya yang terganggu tadi, akan mengalami kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang akrab di rumah, di tempat kerja, atau di waktu luang. Jadi misalnya gini, setiap pagi dia melakukan aktivitas, pagi menyapu,
Setelah menyapu dia mungkin bersih-bersih rumah. Setelah itu mungkin dia jika dia punya hewan peliharaan dia ngasih makan hewan peliharaannya. Tapi ternyata dengan adanya dia terkena Alzheimer, fungsi kognitifnya diserang, sistem saraf pusatnya diserang, maka di sini akan terjadi penurunan lagi, ya penurunan. Dia lupa, fungsi kognitifnya sudah terganggu. Oke, kebingungan dengan waktu atau tempat. Misalnya kebingungan dengan waktu ini atau tempat, biasanya dia main ke rumah ibu A, main ke rumah ibu A tanpa dia masih ingat saya akan bermain ke rumah ibu A, tapi ketika di jalan dia bingung, saya mau kemana ya, satu ini arahnya kemana ya, dua saya tadi mau ke rumah ibu siapa, setelah ingat setelah sampai kenapa saya di sini, ya oke. Masalah pemahaman gambar visual, terjadi masalah dalam pemahaman pada ketika dia melihat gambar. Contohnya apa Bu? Lukisan. Jadi misal dari jauh dia melihat adanya suatu lukisan, ternyata dari jauh dia melihat hanya gambar gunung di sana. Ya. Dan lukisan yang dia lihat dalam jarak 10 atau 15 kaki, dia melihat di sana ada gambar gunung. Ternyata setelah dia mendekat, dia semakin mendekat, dia melihat ternyata di sana ada sawahnya, ada orangnya, ada petaninya, ada pohonnya. Nah, itu berarti ya. Oke, masalah baru dengan kata-kata dalam berbicara atau mengingat. Jadi, pasien Alzheimer ini, Dek, kesulitan untuk ketika dia sudah di sini, dia sudah berpikir ingin mengungkapkan atau ingin berbicara suatu kalimat. Di sini sudah terbentuk, sudah terpikir, tapi dia kesulitan untuk mengungkapkan, ya. Dia kesulitan untuk mengungkapkan apa yang dipikirkannya. Karena kenapa Bu? Ya tadi karena fungsi kognitifnya terserang. Ya, sehingga menyebabkan apa? Dia kesulitan untuk mencerna, dia kesulitan untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Nah, itu bahayanya, Dek. Bahayanya ketika sistem saraf pusat diserang. Jadi hati-hati yang kuliah naik motor ya, hati-hati. Helm dipakai gitu. Naik motor jangan ngebut-ngebut, nggak ada yang dikejar. Sekiranya masuk jam 8, maka datang jam 7.30. Ya, start jam 7 berangkat ke rumahnya jauh ya. Bangun pagi. Jadi jangan usahakan meminimalisir risiko. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang memang merugikan diri. Salah satunya yang paling bahaya adalah ketika sistem saraf pusat diserang ya. Ketika SSP diserang maka wah udah bahaya. Pasti satu jika terjadi di sumsumnya dia bisa lumpuh. Ketika di otak ini tadi ya bisa terkena Alzheimer, bisa terkena jika otak yang diserang maka banyak hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya itu. Yang paling fatal adalah apa? Kita di kelumpuhan, stroke, ya stroke, kelumpuhan dan lain-lain ya. Hati-hati. Oke, sekarang kita masuk di patogenesis penyakit Alzheimer. Alzheimer ini sudah diajarkan belum ya? Teorinya. Alzheimer sudah diajarkan belum teori? Belum ya. Ibu siapa yang ngajar? Nanti ibu siapa yang ngajar tentang Alzheimer? Belum tahu. Oke, patogenesis penyakit Alzheimer itu sangat kompleks. Tapi di sini saya ringkas supaya pemahaman kita sama dan enak mencernanya. Karena apa sih Bu? Kenapa gitu ya? Oke. Patogenesisnya penyakit Alzheimer diduga terjadi akibat pengaruh dari apa? Amyloid beta, oligomer amyloid beta, presenilin dysregulasi CA2+ atau protein dan lisosom. Ini apa Bu? Molekul yang ada pada otak, yang ada pada sistem saraf pusat, yang ada pada sistem saraf pusat. Hipokampus merupakan struktur yang paling awal dipengaruhi dan memiliki gejala terberat pada penyakit Alzheimer. Jadi pada Alzheimer ini yang diserang adalah hipokampus. Hipokampus itu apa? Hipokampus itu apa? Kelenjar di otak bukan Bu?
Hipokampus itu Bukan. bukan kelenjar. Apa sih? Ada yang tahu Sistem apa? limbik itu. Sistem limbik yang ada pada otak Besar. Oke, otak besar. Saya tuh nggak usah takut saya. Oke, sistem limbik yang ada pada otak besar hipokampusnya diserang, ya, diserang. Terjadi apa di sana? Atrofi sel-sel pada hipokampus. Atrofi itu apa? Atrofi itu apa? Semester 3, atrofi itu apa? Itu Bu, ototnya itu kehilangan massa otot, kehilangan massa otot. Oke, terjadi penurunan ya, terjadi penurunan pengecilan pada hipokampusnya. Jadi terjadi atrofi pada hipokampus sehingga timbul gejala-gejala neurokognitif seperti penurunan memori. Oke, jadi intinya adalah pertama yang diserang adalah hipokampus. Di hipokampus terjadi atrofi, terjadi pengecilan ya pada hipokampusnya. Ketika terjadi pengecilan, maka di sana apa? Nggak bisa masuk apa di sana? Apa? Terjadi atrofi pengecilan pada hipokampus yang ada pada otak besar. Di sana tidak bisa masuk protein, di sana tidak bisa masuk oksigen secara sempurna, di sana tidak bisa masuk nutrisi secara sempurna. Sehingga menyebabkan apa? Yang seharusnya hipokampus bisa berfungsi dengan baik karena ada pasokan-pasokan nutrisi yang baik tadi, sehingga ketika terjadi atrofi di sana pengecilan, maka terjadi penurunan memori. Karena tugas hipokampus adalah mengatur daya ingat, ya, mengatur daya ingat sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pada memori. Ya. Oke, Alzheimer diduga terjadi karena penumpukan protein beta amiloid. Dia terjadi penumpukan yang menyebabkan plak pada jaringan otak. Ya, Nggak dipasang nih kok tapi. Oke, ini di mute dulu ya, di mute dulu sebentar ya, di mute dulu sebentar. Oke, kita lanjut sebentar. Alzheimer juga terjadi karena adanya apa? Penumpukan protein beta amiloid yang menyebabkan plak pada jaringan otak. Ketika baik vaskuler, baik jaringan, ketika terjadi penumpukan plak apa di sana? Terjadi apa di sana? Misalnya di jaringan, di sini ada plak semuanya. Sehingga apa? Terjadi apa di sini? Penyumbatan. Selain penyumbatan apa? Semuanya terhambat. Ketika adanya suatu plak, ya apapun itu, whatever ya, apapun itu, jika adanya suatu plak di sana, maka sesuatu itu tidak bisa berjalan secara normal. Apapun itu, tidak bisa berjalan normal. Ini sama dengan sistem saraf pusat, ya, hipokampus. Jadi dia terjadinya penumpukan plak pada jaringan otak. Yang seharusnya beta amiloid tadi, protein tadi, tidak seharusnya dia bisa menuju hipokampus untuk memberikan adanya suatu daya ingat yang tinggi, tapi ternyata ada penumpukan plak di sana sehingga menyebabkan protein nggak bisa masuk, oksigen nggak bisa masuk secara sempurna, nutrisi nggak bisa masuk secara sempurna, maka sistem kerja saraf pada otak terganggu. Ya. Sistem kerja saraf pada otak terganggu. Seharusnya dia bisa bekerja secara normal, membantu proses ingatan pada lansia, tapi ternyata di sini ada plak ini yang mengganggu, nggak bisa seharusnya bisa bekerja secara normal, tapi ternyata ada plak di sana sehingga menyebabkan apa? Semua terhambat, ya. Oke. Gangguan sistem kerja saraf pada otak, namun karena terjadi misfolding protein, plak dapat menstimulasi kematian pada sel saraf. Plak ini adalah musuhnya, ya, baik dari jaringan, baik dari vaskuler, kayak akut miokard infark juga gitu ya, terjadi penumpukan plak ya. Pada Alzheimer juga gitu, terjadi penumpukan plak sehingga
menyebabkan protein-protein yang baik itu tidak termasuk dengan sempurna, sehingga bisa menyebabkan kematian sel atau disebut dengan nekrosis. Sekarang kita masuk ke gejala klinisnya pada Alzheimer. Orang dengan gejala Alzheimer atau sudah terkena Alzheimer mengalami gangguan progresif daya ingat dan fungsi kognitif lain. Bisa bilang bahwa ketika seorang terkena Alzheimer, maka dia akan mengalami gangguan pada daya ingatnya, ya. Bahkan dia yang paling parah adalah dia tidak ingat siapa anaknya, dia tidak ingat siapa suaminya, siapa orang sekitar, dia lupa. Ya, dia lupa. Kenapa? Karena tadi secara pusat dari rusak, fungsi kognitif rusak, menurun, sehingga mengakibatkan daya fungsi mengingat ya. Gangguan mula-mula mungkin samar dan mudah disalahkan sebagai depresi, penyakit penting lain pada usia lanjut. Jadi misal nih ada lansia di salah satu rumah kalian, baik nenek, kakek, datuk atau siapapun atau bahkan orang tua, ya, dia terjadi penurunan fungsi Pak untuk memikirkan sesuatu. Ya, ketika dia tidak bisa mengungkapkan itu, emosi. Ketika emosi tidak terkontrol, maka muncul emosi. Nah, emosi ini yang sering disalah persepsikan oleh orang sekitarnya bahwa ini seperti depresi, bahwa ini seperti gangguan kecemasan, bahwa ini seperti gangguan mental dan lain-lain. Padahal bukan, ya. Ini merupakan gejala dari Alzheimer. Karena Alzheimer ini menyerang secara bertahap. Oke. Gangguan kognitif berlanjut hingga 5 sampai dengan 15 tahun lamanya, yang menyebabkan disorientasi total dan hilangnya fungsi bahasa dan fungsi luar korteks lainnya. Jadi jika dia mengalami terkena Alzheimer, ini udah pasti yang paling umum adalah daya ingat menurun. Ya, daya ingat ingatnya menurun, bahkan hal yang terparah adalah dia tidak bisa mengingat siapapun dan terjadi kendala pada aktivitas daily living-nya, kesehariannya. Dia sudah tidak mampu lagi untuk melakukan kegiatan kesehariannya. Oke, temanya kalau untuk mengecek terhadap aktivitas keseharian atau aktivitas daily living seseorang menggunakan apa? Ada yang tahu menggunakan apa? Untuk mengecek skala Bartle, Bu. Apa? Skala Bartle. Oke, indeks Bartle. Oke, indeks Bartle, ya. Indeks Bartle adalah gunanya untuk melihat atau mengecek apakah ada penurunan terhadap fungsi ADL seseorang atau tidak. Oke. Sekarang kita akan melihat diagnosis banding. Oke, sekarang kita melihat diagnosis banding. Apa bedanya demensia, Alzheimer, delirium, dan depresi? Kadang banyak disalahartikan, disalah persepsikan oleh orang sekitar yang saya bilang tadi, bahwa ketika orang terkena Alzheimer, dia terjadi fungsi kognitif, fungsi penurunan ingatannya. Ketika dia sudah ingat, tapi dia tidak mampu untuk mengungkapkan kalimat yang dia pikirkan, maka di sana akan muncul adanya suatu emosi, ya, akan muncul adanya suatu emosi. Nah, ini tadi emosi ini yang sering disalah persepsikan kepada orang sekitar bahwa ini adalah depresi. Dan saya pesan juga nih di semester 3 karena tugas banyak, ya. Tugas banyak, jangan sampai stres dan jangan sampai yang namanya depresi dan segala macam, ya. Jangan sampai. Oke, saya mau nanya dulu, delirium ini apa? Ada yang tahu delirium apa ya? Ada yang tahu? Buka HP-nya. Delirium apa delirium? Delirium apa? Delirium apa delirium? Penurunan tingkat kesadaran, Bu. Kemampuan mental. Oke, good. Jadi kita sekarang kita melihat perbedaannya. Sebentar. Ya, suara saya masih aman, ya? Masih, Ibu. Ya, saya agak
Oke, baik. Oke, yang pertama demensia terjadi secara perlahan yang saya bilang tadi ya, dia bertahap. Terjadi secara bertahap atau perlahan ya. Kalau delirium akut, depresi bertahap juga. Ya, jadi jangan sampai depresi ya, Teguh dan teman-temannya, jangan stres ya. Tugas banyak. Tugas mahasiswa itu memang belajar. Jadi kalau dikasih tugas, dikasih tugas untuk diselesaikan ya. Jadi tugas mahasiswa memang untuk belajar. Masih enak jadi mahasiswa daripada nanti sudah tidak jadi mahasiswa. Di mahasiswa tuh enak loh ya. Oke, demensia terjadi bulan sampai dengan tahun, delirium jam, hari, minggu. Lihat perbedaannya. Bulan, tahun, jam, hari, minggu. Ya, oke, kalau depresi minggu atau beberapa bulan. Kita lihat di memori. Pada demensia atau Alzheimer terganggu memori baru dan terkadang jangka panjang. Ya, dia terganggu pada memori yang baru dia ingat atau bahkan jangka panjang. Ya. Delirium, gangguan memori baru. Dia kesulitan untuk mengingat apa yang baru saja dia lakukan, depresi. Nah, ini yang penting ya. Saya pesan, jangan pernah menyepelekan sesuatu hal yang terjadi pada seseorang. Jangan gampang menyamakan diri kamu dengan diri orang lain. Jangan. Kalian tidak tahu, semisal nih ada orang depresi. Semisal ada orang melakukan suatu hal yang menurut dia, wah saya trauma akan itu. Kalian bilang gini, kamu belum ada apa-apanya dengan saya, kesusahan saya lebih berat daripada kamu. Jangan ya. Orang depresi tidak bisa diberi arahan seperti itu. Ya, dia makin sedih. Jadi jangan pernah membandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Jangan pernah membandingkan masalah orang lain dengan masalah diri kita. Ya, oke, depresi. Memori baru mungkin terganggu dan memori lama ikut ya, trauma itu ada orang yang gampang untuk healing, menyembuhkan traumanya. Ada orang yang sampai mati pun dia akan ingat trauma itu. Ya, jadi jangan main-main dengan trauma seseorang. Jangan pernah bermain-main dengan trauma seseorang. Kalian tidak tahu seberapa juangnya dia, daya juang dia untuk melupakan atau menyembuhkan trauma itu. Ya, karena apa, depresi ini memori lamanya utuh. Jika itu memori bagus, alhamdulillah. Tapi jika ternyata memori lamanya adalah suatu trauma, ini akan bahaya. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Sekarang kita ke diagnosis. Alzheimer merupakan salah satu jenis demensia yang terbanyak pada orang dewasa. Jadi di Amerika sudah ditemukan prevalensi terjadi demensia di Amerika itu sangat tinggi. Di Indonesia juga tinggi. Jadi diibaratkan itu kalau saya melihat prevalensi di jurnal di Amerika, dia berbicara bahwa jika satu detik itu ada 7 orang yang terkena demensia. Satu detik 7 orang yang terkena demensia, bayangkan. Jadi demensia ini merupakan penyakit yang tidak terputus, ada dan selalu ada, nggak bisa mati, ya, selalu ada. Oke, demensia sudah sering dikenal dengan menggunakan kriteria apa? DSM-4, ya, Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder for Edition. Jadi nanti kalau di profesi, kalian di rumah sakit menemukan apa namanya, medical record pasien, kalian akan menemukan semisal saya menemukan tulisan DSM-4. Nah, DSM-4 ini merupakan kode dari Alzheimer. Ya, catat. DSM-4 adalah kode dari Alzheimer. Jangan salah ya.
nanti ada di anamnesis atau medical record tertulis DSM-4 itu adalah diagnosa dari Alzheimer. Menegakkan penyakit Alzheimer dengan menggunakan kriteria oleh siapa? NICDS, National Institute of Neurological and Communicative Disorder (NICDS) ya. Jadi NICDS ini untuk menegakkan diagnosa dari penyakit Alzheimer dibantu oleh NICDS ya dengan kode DSM-4. Dengan kode DSM-4 atau disebut dengan demensia Alzheimer. Oke, sekarang kita masuk ke faktor risiko. Faktor risiko, beberapa faktor risiko yang telah kita ketahui apa aja? Yang pertama, usia ya, usia ini dewasa menuju lansia itu sudah mulai terserang. Jadi hati-hati. Usia ini dari dewasa sampai dengan lansia sudah mulai terkena. Jenis kelamin yang memicu terjadinya Alzheimer, jenis kelamin baik laki-laki maupun wanita. Lihat penyakit dalam keluarga, dilihat RPD-nya, apakah dulunya dia sudah pernah terkena Alzheimer, apakah dulunya dia keluarganya ada yang terkena Alzheimer atau tidak. Disabilitas intelektual ya, disabilitas intelektual. Saya kasih tahu, orang yang terkena Alzheimer itu kebanyakan orang yang memang rate pendidikannya rendah. Beda dengan orang yang rate pendidikannya tinggi. Contohnya orang yang sekolah gitu ya. Bedanya apa? Orang sekolah itu otaknya selalu dipakai untuk berpikir. Otaknya selalu diasah, otaknya selalu digunakan, tidak pernah diam, otaknya selalu untuk dipakai berpikir, memikirkan whatever apapun itu. Kalau sekarang lagi di S1 fisio, memikirkan anatomi, memikirkan SST, memikirkan kardio dan lain-lain, otaknya dipakai. Ya, beda dengan orang yang rate pendidikannya rendah. Dia tidak ada bahan untuk berpikir tentang selanjutnya. Misalnya kalau orang yang berpendidikannya tinggi, dia berpikir bahwa dia lagi sekolah, dia berpikir ada hal yang harus dilakukan, ada hal yang harus dipikirkan. Tapi pada orang tidak sekolah dan tidak adanya suatu pekerjaan, ini akan memperburuk karena tidak ada yang dipikirkan, otaknya tidak diasah, fungsi kognitifnya pasti menurun. Oke. Genetik ya, laki-laki baik laki-laki maupun wanita, usia, jenis kelamin, Down syndrome. Down syndrome ini terkena kelebihan kromosom pada kromosom keberapa? Ada yang tahu? Terkena pada kromosom berapa? Alzheimer. 21 mungkin, Bu. Hah? Berapa? Mungkin 21. Oke, jangan mungkin ya. Oke, Alzheimer 21. Ya, trisomi ke-21, Down syndrome, kelebihan kromosom pada kromosom ke-21 termasuk dalam faktor risiko penyakit Alzheimer yang tidak dapat dimodifikasi. Jadi berarti jika seseorang terkena Alzheimer dan dia ada terkena Down syndrome, maka ini sangat minim sekali untuk bisa meminimalisir adanya Down syndrome. Sangat susah. Karena apa? Di sana kromosomnya aja udah rusak, tidak seperti orang normal lainnya ya. Jadi Down syndrome menjadi pemicu yang sangat riskan ketika orang terkena Alzheimer, dia juga terkena Down syndrome. Sudah sistem saraf pusat kena, kromosomnya kena juga. Sekarang kita melihat di pemeriksaan penunjang. Di pemeriksaan penunjang ini hanya beberapa yang saya sebutkan ya. Contohnya yang pertama ada neuropatologi. Neuropatologi ini untuk melihat apakah organ otaknya, apakah otaknya itu sesuai dengan ukuran normal atau tidak. Pemeriksaan neurofisiologik. Ini pemeriksaan neurofisiologik ini seperti gangguan memori, kehilangan ekspresi, ya, perhatian dan pengertian berbahasa. Jadi
pemeriksaan neurofisiologinya untuk melihat apakah ada penurunan daya ingat, penurunan daya memori, atau dia kesulitan bicara atau tidak. Nah, itu pemeriksaan neurofisiologi. Ya. Yang ketiga ada CT scan dan MRI. Menurut saya pemeriksaan yang paling di atas segala-galanya itu adalah MRI, CT scan dan MRI. Karena apa, Dek? Misal ada orang punya masalah pada abdomen terjadi adanya suatu masalah. Kita sebut saja semisal appendicitis. Pasien A ini memeriksakan diri terkait dengan abdomennya, terasa nyeri pada abdomennya. Dia ingin USG. Ternyata ketika di USG muncullah diagnosa appendicitis tapi masih ragu. Balik lagi ke rumah sakit minggu depan, dia USG lagi. Ternyata setelah dia terdeteksi ya, MRI, CT scan dan MRI. Jadi seperti dia USG atau bahkan penyakit ISA dan lain-lain itu bisa terlihat ya, apapun itu penyakitnya. Jika dengan menggunakan CT scan dan MRI ini adalah pemeriksaan yang sudah sangat-sangat baik ya, untuk melihat dan mendeteksi apakah seseorang memang benar didiagnosa seperti di medical record-nya atau tidak. Yang keempat ada EEG itu apa? Kita tahu EEG. EEG itu apa? Trias, EEG apa, Dek? EEG apa? Jangan takut salah. EEG apa? EEG ada yang tahu EEG itu apa ya? Elektroensefalografi, Bu. Oke, elektroensefalografi ya. Ini itu untuk melihat apakah ada perubahan gelombang pada lobus frontalnya atau tidak. Jadi pemeriksaan ini merupakan penunjang mendeteksi apakah seorang memang terkena Alzheimer atau tidak. Ini hanya beberapa dari pemeriksaan yang banyak sekali untuk memeriksa untuk menegakkan diagnosa terkena Alzheimer atau tidak ya. Oke, sekarang kita bicara prognosis. Dari pemeriksaan klinis ada 42 berita Alzheimer ya, menunjukkan bahwa nilai prognosis tergantung ada pada 3 faktor ya. Kita bisa melihat apakah seseorang itu yang prognosisnya yang bisa menyebabkan adanya suatu Alzheimer, apakah ini benar atau tidak, seberapa parahnya dia terkena Alzheimer, itu bisa dideteksi dengan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama ada derajat beratnya penyakit. Derajat beratnya penyakit Alzheimer ini tergantung setiap orang berbeda-beda ya. Jadi derajat penyakit Alzheimer itu, misal yang pertama ada pradimensia Alzheimer ya. Yang pertama ada pradimensia. Pradimensia itu tingkat rendah ya, yang paling ringan, memorinya mulai perlahan bisa turun, dia mulai lupa menatap kacamata. Yang kedua ada demensia awal. Demensia awal ini dia kesulitan untuk pada proses pengucapan kata, pengucapan bahasa, dia kesulitan untuk menulis. Itu derajat 2 ya. Yang derajat 3 demensia moderat. Ini sudah mulai belum sangat tinggi tapi sudah menuju sangat tinggi. Demensia moderat. Di sini dia kesusahan untuk kesulitan untuk membaca. Dia kesulitan untuk ketika sesuatu yang sudah dia pikirkan di otaknya, tapi dia tidak mampu untuk mengungkapkan dan atau
atau bahkan dia kehilangan daya ingat membaca. Dia sudah nggak mampu lagi, sudah tinggi. Ya, yang keempat adalah apa? Demensia tahap lanjut. Di demensia tahap lanjut ini yang sudah sangat fatal. Dia kehilangan daya ingat, verbalnya terganggu, vestibularnya terganggu, sehingga menyebabkan keseimbangannya terganggu, terjadi atrofi, ya. Sehingga apa? Dari yang paling ringan sampai dengan yang paling parah adalah dia tidak mampu lagi untuk melakukan aktivitas daily living secara mandiri. Nah, yang kedua, variabilitas gambaran klinis ini bisa dideteksi dari pemeriksaan penunjang tadi yang sudah kita bahas dari MRI, CT scan, dan lain-lain. Yang ketiga, perbedaan individu seperti usia, keluarga demensia, dan jenis kelamin. Dilihat apakah keluarganya memiliki demensia atau tidak, riwayat penyakit dahulunya seperti apa, usianya berapa, jenis kelaminnya apa. Ya, seperti usia ini jika usianya sudah sangat lansia, ini yang akan mengakibatkan ada suatu keparahan pada pasien yang terkena Alzheimer atau demensia, ya. Oke, dari ketiga faktor yang diuji, ternyata faktor pertama yang paling mempengaruhi prognosis pada penderita Alzheimer, derajat beratnya penyakit. Ya, apakah dia terkena derajat 1, 2, 3, atau 4. Ya, oke. Kenapa Bu kita bisa harus melihat dari derajatnya? Karena untuk meminimalisir resiko tadi loh, meminimalisir bagaimana kita upaya kita supaya ingatan dia kembali. Walaupun tidak bisa secara sempurna, tapi setidaknya diminimalisir. Ya, oke. Sekarang kita masuk di penata laksanaan. Perlu diketahui, Alzheimer ini merupakan penyakit yang memang belum jelas karena apa. Ya, karena apa belum pasti banget, tapi ada pendukung kenapa dia bisa terkena Alzheimer. Tapi untuk pastinya dia belum bisa diketahui, ya. Jadi pengobatan pada Alzheimer ini masih sangat terbatas. Oleh karena penyebab dan patofisiologisnya juga belum jelas. Ya, oke. Pengobatan apa yang bisa dilakukan? Ini pengobatan yang tidak dilakukan oleh fisio, obat, psikiater untuk emosinya, psikologisnya, ya. Keluarga, dukungan keluarga sangat penting untuk para penderita Alzheimer. Kenapa, Bu? Karena pasien Alzheimer ini sudah memang kehilangan daya ingat. Kita harus sabar sebagai keluarganya, ya. Dukungan kepada orang atau keluarga tentang Alzheimer sangat penting. Ya, karena apa? Aktivitas daily living sudah tidak bisa dilakukan secara mandiri atau bahkan dia lupa bagaimana cara buka baju. Ketika mau mandi ternyata udah siram air, bajunya masih dipakai. Ya. Ini penurunan daya ingat. Oke, sekarang kita masuk pada problematis sudah. Suara saya masih aman ya, masih terdengar. Oke, aman ya. Oke. Yang pertama problematiknya apa? Penurunan daya ingat atau kognitif. Penurunan daya ingat. Yang kedua ada kelemahan otot pada regio atas maupun bawah, AGA maupun AGB-nya. Yang ketiga ada apa? Gangguan koordinasi. Untuk gangguan koordinasi menggunakan apa? Tes apa? Ada yang tahu? Untuk mengetes gangguan koordinasi menggunakan apa? Koordinasi itu bisa nose to nose, itu bisa, ya. Selanjutnya gangguan keseimbangan. Nah, gangguan keseimbangan menggunakan apa? Ada yang tahu gangguan keseimbangan menggunakan Romberg test. Ya, Romberg test. Oke. Dan selanjutnya ada gangguan aktivitas daily living. Gangguan aktivitas daily living ini kita bisa mengetesnya dengan indeks Barker. Ya, bagaimana dia mandinya, makannya, tidurnya, pakai baju, apalagi ya, makan, minum. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui apakah orang tersebut terjadi penurunan pada aktivitas daily living-nya, sementara ketika ke rumah sakit kita tidak bisa mengetesnya. Silakan untuk bertanya ke keluarganya. Silakan untuk bertanya ke keluarga atau siapapun yang membawa pasien tersebut untuk melihat apakah ada penurunan pada
hyperlipidemia atau tidak. Ya, karena pasti ada dan antara tinggi atau rendahnya itu tergantung pasiennya, tapi pasti ada penurunan pada aktivitas daily living pasien Alzheimer. Oke, sekarang kita masuk di penata laksanaannya, fisionya. Yang pertama pemeriksaan MMT. Pemeriksaan MMT ini untuk apa, Dek? Kekuatan otot juga. Oke, kekuatan otot itu ada berapa? Saya mau tanya di Teguh mana? Udah keluar Teguh. Iya, Bu. Teguh, MMT kekuatan otot ada berapa? Dari 0 sampai 5, Bu. Yakin sampai 5? Yakin? Ya, Bu. Yakin. 0 sampai 5 atau 0 sampai 4? 0 sampai 4, Bu. 0 sampai 0 sampai 4. 0 sampai 4. 0 itu apa, Ilyas? Kekuatan otot 0 itu apa artinya? Tidak bisa bergerak, Bu. Terjadi kelemahan yang sangat signifikan ya. Dia terjadi kelemahan sehingga menyebabkan otot kakinya atau semisal kita contohkan hipnya tidak bisa melakukan adanya satu progres pergerakan. Oke, satu kekuatan otot satu itu apa, Revanza? Apa, Bu? Kekuatan otot satu itu artinya apa? Tidak ada gerakan, Bu. Tidak ada gerakan. Yakin tidak ada gerakan. Ya, Bu. Ya. Lydia, kekuatan otot satu itu apa, Lydia? Kalau kekuatan otot satu itu dia emang nggak ada gerakan, tapi ada kontraksi ototnya, Bu. Kalau yang 0 itu kan emang nggak ada gerakan, tapi nggak ada kontraksi. Nah, kalau di satu ini itu dia ada kontraksi. Oke, Tapi dia bisa gerak. Oke, satu ada kontraksi ya. Oke, Dina, nilai 2 apa? Nilai 3 apa? Dina. Otot bisa bergerak, Bu, tapi nggak bisa melawan gravitasi. Oke, kalau 4 apa, Intan? Dia bisa bergerak turun dan bisa melawan gravitasi. Oke, good. Kalau 4 itu sudah bisa melawan adanya gravitasi, udah kuat ya. Oke, yang kedua ada pemeriksaan ROM. Pemeriksaan ROM ini untuk melihat apakah dia sudah full room atau belum. Apakah ketika dia melakukan fleksi elbow apa sudah full room atau belum. Ekstensi elbow, fleksi hip, ekstensi hip dan lain-lainnya. Tes khususnya, yang pertama ada rambut tes. Rambut tes ini untuk keseimbangan. Cara bicaranya adalah dengan membentangkan tangan ke kanan dan ke kiri. Pasien disuruh berjalan 10 langkah ke depan dengan memejamkan mata. Ketika dia memejamkan mata ternyata berhasil, berarti keseimbangannya bagus. Tapi ketika dia jalan 10 langkah, dengan memejamkan mata ternyata dia jatuh atau dia bergerak ke sana kemari, berarti ada keseimbangannya terganggu ya. Tes koordinasi mus caranya dengan apa, Bu? Tangan diarahkan ke depan, dilihat ya, disuruh kembalikan lagi ke arah hidung. Kalau lansia pasti kesulitan, pasti goyang-goyang begini. Walaupun dia goyang-goyang begini, tapi dia belum sampai ke hidung lagi, berarti itu bagus, koordinasinya tidak terganggu ya. Tapi ternyata jika ada lansia disuruh kasih koordinasi, diarahkan tangannya ke depan, kita suruh balikan ke arah hidung lagi, dia arahnya ke kanan, ke pipi atau pipi kanan atau pipi kiri, maka koordinasinya terganggu ya. Ada aktivitas jadi mungkin menggunakan indeks Bartel, contohnya makan, minum, mandi, pakai baju, apapun aktivitas didukung apapun keseharian dari pasien. Oke, sekarang kita masuk ke intervensi. Intervensi yang harus ada di
apa napas? Relaksasi pernafasan, Bu. Untuk merelaksasi karena misalnya pasien lansia ya, ketika jalan aja dia udah ngos-ngosan, maka bisa kita berikan breathing exercise, kita berikan bagaimana bernafas yang baik dan benar, bagaimana kita memberikan suatu edukasi cara bernafas yang baik dan benar. Oke, yang kedua ada brain gym. Ada brain gym, nanti kita bisa lihat ya, brain gym ini bisa meningkatkan kognitif atau memori. Ya, intervensinya yang kedua ada brain gym. Brain gym itu senam otak di mana ketika kita lakukan ini bisa untuk merangsang otaknya supaya apa? Supaya dia berpikir, ketika dia berpikir maka di sana otaknya bekerja, ya. Oke, balance exercise ini sama seperti tes keseimbangan tadi, berjalan lurus, jika dia lurus bisa, jalan setapak lurus ya, jika bisa maka ini bagus. Balance keseimbangannya aktif resisten ya, diberikan latihan aktif di area manapun dan silakan diberikan tahanan ya. Tahanan jangan maksimal, kasihan lansia soalnya ya, jadi diberikan tahanan, latihan aktif dengan sedikit tahanan. Dan yang kelima adalah terapi musik. Terapi musik ini jangan diberikan lagu-lagu yang jeduk-jeduk, jangan ya. Untuk lansia silakan diberikan musik-musik yang nyaman, yang tenang, contohnya seperti suara kicau burung atau bahkan suara ombak di pantai. Nah, itu yang lebih. Oke, kita sebentar akan melihat, coba dinyalakan